Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tatkala aku melihat kemuliaan Allah, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Tertulis dalam kitab Yehezkiel 1 ayat 28. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yehezkiel 1 ayat 1-5 dan ayat 22-28. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyahin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka, dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai, maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit,
dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Yehezkiel 1 ayat 1-5 dan ayat 22-28. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, sekarang kita melihat Yesus di dalam Alkitab. Namun nanti kita melihat Dia muka dengan muka. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, bayangkan saja. Kisah inspiratif, seperti apa kelak saat kita melihat Tuhan pertama kalinya. Lagu, I Can Only Imagine, aku hanya dapat membayangkan, bertanya. Dikelilingi oleh kemuliaan-Mu, apakah yang akan dirasakan hatiku? Akankah aku menari bagi-Mu, Yesus, atau terdiam dalam ketakjuban-Mu? Akankah aku berdiri di hadapan-Mu, atau jatuh berlutut? Akankah aku bernyanyi haleluya? Akankah aku sanggup berkata-kata? Aku hanya dapat membayangkan, Yehezkiel adalah seorang imam di antara orang buangan Yahudi di Babel dan ia memperoleh penglihatan dari Tuhan. Lihat pasal 1, 8,10 dan 11, ia menggambarkan kehadiran Allah sebagai api yang dikelilingi sinar, seperti suasa mengilat, dan seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, dan reaksi Yehezkiel saat itu adalah tersungkur dan mendengarkan firman-Nya. Rasul Yohanes pun memperoleh penglihatan akan kehadiran Allah. Ia mungkin kawan terdekat Yesus di bumi ini. Pada perjamuan malam terakhir, sebelum penyaliban, Yohanes bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya, Yohanes 13 ayat 23. Namun, saat ia memperoleh penglihatan akan Putra Allah dalam segala kemuliaan dan kuasanya, ia bereaksi seperti Yehezkiel. Ia tersungkur di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Wahyu 1 ayat 10-17. Kita tak dapat memahami betapa luar biasa kemuliaan Tuhan, sehingga kita tak tahu bagaimana reaksi kita nanti saat di hadirat-Nya. Akankah kita menari atau terdiam? Akankah kita berdiri dengan penuh ketakjuban atau jatuh berlutut? Akankah kita bernyanyi atau tidak sanggup berbicara sama sekali? Bayangkan saja. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, sehingga penampakannya tidak dapat kita gambarkan. Keluaran 33 ayat 20 mengatakan, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sebagai makhluk berdosa, kita tidak dapat melihat Allah dalam kemuliaan-Nya. Penampilannya tak terbayangkan dan terlalu mulia untuk disaksikan oleh makhluk berdosa. Alkitab mendeskripsikan sosok Allah kepada umat-Nya dalam beberapa peristiwa. Contoh-contoh ini sebaiknya tidak dimengerti sebagai gambaran persis tentang bagaimana penampilan Allah,
melainkan sebagai cara Allah menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang dapat kita mengerti. Penampakan Allah menjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk mengerti dan menggambarkannya. Allah memberikan sekilas gambaran mengenai dirinya untuk menyatakan kebenaran tentang dirinya, bukan supaya kita dapat memperoleh gambaran dirinya dalam pikiran kita. Dua bab yang begitu kuat menggambarkan penampakan Allah yang luar biasa bisa ditemukan di Yehezkiel 1 ayat 26-28 dan Wahyu 1 ayat 14-16. Yehezkiel 1 ayat 26-28 mengatakan, "Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman." Wahyu 1 ayat 14-16 menyatakan, "Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik." Yehezkiel dan Yohanes berusaha menggambarkan penampilan Allah. Mereka menggunakan kata-kata simbolik untuk menyatakan bahwa tidak ada kata-kata manusia yang bisa menggambarkan Allah. Terlihat seperti apa, penampakannya seperti apa, tampak seperti apa. Kita akan mengetahui hal tersebut ketika kelak berada di surga. Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Di saat itu, tidak ada lagi dosa sehingga kita dapat melihat Allah dalam kemuliaannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami.
Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.